Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keheningan hidup, seringkali jiwa berjalan tanpa benar-benar tahu kemana arah langkahnya. Hari demi hari berlalu, rutinitas terus bergerak. Waktu terus berjalan, namun di kedalaman hati ada sesuatu yang terasa tertinggal. Bukan karena kurang pencapaian, bukan pula karena kurang harta, tetapi karena jarak antara hati dan Allah. Taubat sering dipahami sebagai sesuatu yang datang setelah kesalahan, seolah taubat hanya milik mereka yang jatuh terlalu jauh, terlalu gelap, terlalu salah. Dalam pandangan tasawuf, taubat bukan sekadar berhenti dari dosa atau mengucap istighfar dengan lisan. Taubat adalah proses kesadaran batin yang dalam, sebuah perjalanan pulang jiwa kepada Allah. Para sufi memandang taubat sebagai gerbang awal, sekaligus jalan yang tak pernah selesai. Taubat bukan milik orang berdosa semata, melainkan napas hidup bagi setiap jiwa yang ingin tetap sadar. Sebab hakikat taubat bukan sekadar berhenti dari dosa, tetapi kembali dari lupa menuju ingat, kembali dari sibuk menuju hadir, kembali dari merasa memiliki menuju menyadari bahwa segalanya adalah titipan. Ada dosa yang terlihat dan ada dosa yang sangat halus, dosa yang tak tercatat oleh manusia, tetapi terasa berat di dalam hati, seperti ketika hati sibuk berdoa, namun lupa menghadirkan Allah, seperti ketika ibadah dilakukan, namun diam-diam berharap dipuji, seperti ketika kebaikan dilakukan, tetapi masih ingin dikenang. Dalam tasawuf, taubat bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi tentang kemana hati berpaling. Seringkali yang menjauhkan bukanlah maksiat besar, melainkan kelalaian kecil yang dibiarkan lama. Hati yang terbiasa merasa cukup tanpa mengingat Allah, pikiran yang sibuk menilai orang lain, tetapi jarang menengok ke dalam. Taubat tidak selalu diawali oleh air mata. Kadang ia hadir sebagai rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kadang sebagai kelelahan batin yang tidak sembuh oleh istirahat. Kadang sebagai pertanyaan sunyi di tengah malam, mengapa hati ini terasa jauh, padahal hidup terlihat baik-baik saja. Disitulah taubat mulai mengetuk. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan kesadaran. Para sufi tidak melihat taubat sebagai hukuman bagi jiwa, tetapi sebagai undangan kasih. Allah tidak memanggil dengan suara keras, melainkan dengan getaran halus di dalam dada. Taubat bukan tentang membenci diri karena kesalahan, tetapi tentang malu karena telah berpaling. Malu kepada Allah yang tak pernah berhenti memberi, sementara hati sering lupa untuk kembali. Dan taubat tidak menuntut kesempurnaan. Yang diminta hanyalah kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa hati ini lemah, bahwa langkah ini sering tersesat, bahwa tanpa Allah segalanya mudah kehilangan makna. Tasawuf tidak mengajarkan taubat yang membuat jiwa tenggelam dalam rasa bersalah, karena rasa bersalah yang berlebihan justru menjauhkan dari rahmat. Yang dikehendaki adalah penyesalan yang melahirkan harapan, bukan penyesalan yang mematikan cahaya. Maka taubat dalam jalan para sufi adalah keadaan hati yang hidup. Setiap saat siap kembali, setiap saat sadar ketika mulai menjauh, setiap saat rendah di hadapan Allah, tanpa merasa lebih baik, tanpa merasa lebih suci. Di jalan ini bahkan merasa sudah baik pun perlu ditaubati. Karena selama masih ada rasa aku sudah sampai, di sanalah ego sedang menyamar sebagai kesalehan. Taubat bukan akhir perjalanan, ia justru awal dari kedekatan, awal dari cinta yang lebih jujur, awal dari ibadah yang lebih sunyi, awal dari hidup yang tidak lagi sibuk terlihat benar, tetapi berusaha hadir di hadapan Allah. Dan selama nafas masih berhembus, selama hati masih bisa tersentuh, pintu itu tidak pernah tertutup. Karena taubat sejati bukan tentang masa lalu, tetapi tentang kemana hati kembali hari ini. Dalam bahasa yang paling sederhana, taubat berarti kembali. Namun dalam tasawuf, kembali bukan sekadar berpindah arah, melainkan kembali pulang ke asal diri. Bukan langkah yang kembali, tetapi kesadaran. Bukan lisan yang kembali, tetapi hati. Sebab seringkali tubuh berada di tempat yang benar, namun hati sedang jauh. Seringkali lisan menyebut nama Allah, tetapi batin sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Maka pertanyaan paling sunyi dalam taubat adalah, dari apa hati ini kembali? Dan kepada siapa ia pulang? Taubat adalah kembali dari lupa menuju ingat. Karena lupa bukan sekadar tidak tahu, tetapi tidak menghadirkan Allah di dalam hidup yang dijalani. Banyak kesalahan lahir bukan karena kebencian, melainkan karena lupa. Lupa bahwa setiap langkah berada dalam penglihatan Allah. Lupa bahwa setiap nafas adalah pinjaman.
lupa bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Dalam tasawuf, lupa adalah jarak, dan taubat adalah langkah pertama untuk mendekat. Taubat juga berarti kembali dari ego, menuju kehambaan. Ego selalu ingin mengatur, ingin diakui, ingin merasa benar. Ia berbicara dengan suara halus, sering menyamar sebagai niat baik. Ego tidak selalu berteriak, kadang ia hanya berbisik. Yang penting niat baik. Aku lebih mengerti. Aku sudah berusaha. Padahal di hadapan Allah, yang diminta bukan pembelaan diri, melainkan kerendahan hati. Kembali dalam taubat berarti berani melepaskan keinginan untuk selalu benar dan memilih untuk hadir sebagai hamba. Ada pula kembali dari makhluk menuju Allah. Hati sering bergantung pada penilaian manusia. Tenang ketika dipuji, gelisah ketika diabaikan, bersemangat ketika dihargai, lemah ketika disalahpahami. Dalam keadaan seperti itu, hati sebenarnya sedang jauh, meski ibadah tetap berjalan. Taubat menjadi momen ketika hati berkata, cukuplah bergantung pada makhluk, cukuplah menggantungkan nilai diri pada dunia, saatnya kembali bersandar pada Allah. Para sufi mengajarkan bahwa jarak dengan Allah bukan diukur oleh seberapa besar dosa, tetapi oleh seberapa lama hati berpaling. Ada orang yang banyak kesalahan, namun cepat kembali. Ada pula yang terlihat rapi secara lahir, tetapi lama tenggelam dalam lupa. Karena itu, taubat tidak menunggu jatuh terlalu dalam. Ia hadir setiap kali hati menyadari, aku sedang tidak hadir. Rumi pernah mengisyaratkan bahwa pulang bukanlah soal jalan yang jauh, melainkan kesadaran untuk berbalik arah. Kembali dalam taubat juga berarti kembali dari kesibukan menuju kehadiran. Hidup modern membuat segalanya bergerak cepat. Banyak hal dilakukan, sedikit yang benar-benar dirasakan. Banyak kata diucapkan, sedikit yang benar-benar disadari. Taubat hadir sebagai jeda, sebagai keheningan di tengah riuh, sebagai momen ketika hati berhenti berlari dan mulai mendengar. Dan yang paling dalam, taubat adalah kembali dari merasa memiliki menuju menyadari bahwa segalanya milik Allah. Hidup, waktu, tubuh, bahkan kemampuan untuk bertaubat pun adalah pemberian. Ketika kesadaran ini hadir, taubat tidak lagi terasa berat. Ia tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan kelembutan. Karena taubat bukan tentang menanggung beban masa lalu, tetapi tentang pulang ke hadirat Allah hari ini. Dan selama hati masih mau kembali, selama kesadaran masih bisa disentuh, pintu itu selalu terbuka. Dalam pemahaman yang umum, taubat sering dikaitkan dengan dosa-dosa yang tampak, kesalahan yang jelas, pelanggaran yang bisa disebutkan, perbuatan yang terasa melenceng dari aturan. Pemahaman ini tidak keliru, tetapi dalam tasawuf ia belum selesai, karena tidak semua yang menjauhkan hati bersuara keras. Sebagian justru hadir dalam bentuk yang halus, tenang, dan sulit disadari. Tasawuf memandang bahwa yang paling sering menjauhkan bukanlah dosa besar, melainkan kelalaian yang dibiarkan hidup lama di dalam hati. Kelalaian yang terasa wajar, kelalaian yang dibenarkan oleh kesibukan, kelalaian yang akhirnya terasa biasa. Karena itu, para sufi tidak berhenti pada satu bentuk taubat. Mereka melihat taubat sebagai jalan yang memiliki lapisan, seiring dengan kedalaman kesadaran seseorang. Lapisan pertama adalah taubat orang awam. Ini adalah taubat dari dosa-dosa yang nyata, dari maksiat yang disadari, dari kezaliman yang melukai orang lain, dari ibadah yang ditinggalkan, dari kewajiban yang dilalaikan. Pada lapisan ini, taubat adalah bentuk kasih Allah yang paling jelas. Hati disadarkan, langkah dihentikan lalu diberi jalan kembali. Air mata mengalir, penyesalan hadir, dan harapan pun tumbuh. Tidak ada yang rendah dalam taubat ini. Justru disinilah banyak jiwa diselamatkan. Namun bagi para sufi, perjalanan tidak berhenti di sana. Karena setelah perbuatan lahir mulai tertata, muncul lapisan yang lebih halus. Lapisan kedua adalah taubat para salik. Mereka yang sedang menempuh jalan batin. Di sini, yang ditaubati bukan lagi perbuatan yang jelas salah, melainkan keadaan hati. Ibadah tetap dilakukan, tetapi hati mulai bertanya, untuk siapa semua ini dilakukan? Apakah benar karena Allah? Atau masih ada keinginan untuk dipuji, dihargai, dan dianggap baik? Doa dipanjatkan, namun diam-diam penuh kepentingan diri. Kebaikan dilakukan, tetapi hati gelisah jika tak dikenal. Diam di hadapan manusia, namun batin sibuk menilai. Pada tahap ini, taubat menjadi lebih sunyi, tidak selalu disertai air mata. Kadang hadir sebagai rasa tidak nyaman terhadap diri sendiri.
rasa bahwa ada sesuatu yang masih bercampur, bahwa keikhlasan belum sepenuhnya jernih. Para salik bertaubat dari hati yang masih berpusat pada diri, meski bungkusnya ibadah. Lalu ada lapisan yang paling dalam dan paling sunyi. Inilah taubat para arif. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk dengan dosa atau pahala. Yang ditaubati adalah perasaan telah sampai. Rasa sudah dekat dengan Allah. Rasa lebih mengerti. Rasa merasa berbeda dari yang lain. Dalam pandangan para sufi, rasa aku telah dekat justru menjadi jarak yang paling halus. Karena selama masih ada aku, kedekatan itu belum murni. Maka para arif bertaubat dari kesadaran diri yang berlebihan. Mereka bertaubat dari kekaguman terhadap spiritualitasnya sendiri. Bertaubat dari rasa suci yang diam-diam tumbuh tanpa disadari. Disinilah makna taubat menjadi sangat lembut. Bukan karena dosa besar, melainkan karena ingin menjaga hati tetap rendah di hadapan Allah. Bagi para sufi, merasa diri suci adalah dosa yang paling tersembunyi. Ia tidak berisik, tidak menimbulkan rasa bersalah, namun perlahan memisahkan hati dari cahaya. Karena itu taubat tidak pernah selesai. Semakin dalam kesadaran, semakin halus yang perlu ditaubati. Dan taubat pada akhirnya bukan tentang seberapa salah, melainkan tentang seberapa jujur hati melihat dirinya sendiri di hadapan Allah. Dalam tasawuf, taubat tidak dipandang sebagai satu peristiwa yang selesai dalam satu waktu. Ia bukan sekadar momen setelah kesalahan, bukan pula hanya rangkaian kata istighfar yang diucapkan berulang. Taubat adalah keadaan batin yang hidup, yang terus menyertai perjalanan jiwa. Karena ada orang yang telah lama meninggalkan dosa, namun hatinya tetap keras. Ada yang rajin beribadah, tetapi mudah merendahkan. Ada yang fasih berbicara tentang kebaikan, namun sulit mengakui kelemahan diri. Disinilah tasawuf mengajak untuk melihat taubat lebih dalam. Bukan bertanya, berapa kali istighfar diucapkan, tetapi bagaimana keadaan hati setelahnya. Taubat yang hidup selalu meninggalkan jejak, bukan pada penampilan luar, melainkan pada kelembutan batin. Hati yang bertaubat menjadi lebih mudah tersentuh, bukan mudah tersinggung, tetapi mudah merasakan. Mudah iba melihat penderitaan orang lain, mudah terdiam ketika diingatkan, mudah luluh ketika menyadari kekurangan diri. Kelembutan ini bukan kelemahan, ia justru tanda bahwa hati tidak lagi membatu oleh ego. Hati yang lembut adalah hati yang sadar bahwa ia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Taubat yang hidup juga membuat hati mudah disentuh oleh kebenaran. Bukan defensif ketika dinasihati, bukan sibuk membela diri, bukan mencari pembenaran atas kesalahan. Ketika kebenaran datang, ia tidak diperlakukan sebagai ancaman, tetapi sebagai cahaya. Jika hati merasa panas setiap kali diingatkan, jika nasihat selalu terasa seperti serangan, para sufi mengatakan barangkali yang terus dijaga bukan kebenaran melainkan ego. Tanda berikutnya, taubat yang hidup tidak melahirkan kebanggaan terhadap amal. Semakin seseorang merasa dekat dengan Allah, semakin ia merasa kecil. Amal tidak lagi menjadi alasan untuk merasa lebih baik. Ibadah tidak lagi menjadi alat untuk menilai orang lain, karena hati sadar bahwa semua itu hanya mungkin terjadi karena pertolongan Allah. Jika setelah taubat masih ada rasa ingin dipuji, ingin diakui, ingin dianggap lebih suci, para sufi memandang taubat itu belum menyentuh akar. Dan yang tak kalah penting, taubat yang sejati tidak melahirkan keputusasaan. Ia melahirkan harapan yang tenang. Kesalahan tidak lagi membuat hati lari dari Allah, tetapi justru kembali mendekat. Bukan dengan pembelaan diri, melainkan dengan kejujuran. Putus asa adalah tanda bahwa hati masih menilai Allah dengan ukuran dosa, bukan dengan keluasan rahmatnya. Karena dalam tasawuf, berputus asa dari rahmat Allah adalah hijab yang lebih tebal daripada dosa itu sendiri. Para sufi sering mengatakan dengan lembut, jika setelah bertaubat seseorang justru menjadi keras, mudah menghakimi, merasa lebih benar, merasa lebih suci, maka itu bukan taubat hati. Itu hanyalah istighfar lisan. Taubat hati tidak membuat seseorang sibuk menunjukkan perubahan, tetapi sibuk menjaga kerendahan. Ia tidak merasa aman dari kesalahan, namun juga tidak tenggelam dalam rasa bersalah. Taubat menjadi kesadaran yang terus bernapas. Setiap kali hati mulai mengeras, ia kembali melembut. Setiap kali ego mulai meninggi, ia kembali merendah. Dan disitulah taubat hidup, bukan sebagai ritual, melainkan sebagai cara hati berjalan di hadapan Allah. Tasawuf tidak pernah mengajarkan jiwa untuk tinggal lama di dalam rasa bersalah, karena rasa bersalah yang berlarut-larut tidak selalu mendekatkan.
justru seringkali menjauhkan hati dari Allah. Penyesalan memang bagian dari taubat, tetapi penyesalan bukan tujuan akhir. Ia adalah cahaya, bukan penjara. Ia datang untuk menyadarkan, bukan untuk mematikan harapan. Ada perbedaan yang sangat halus antara menyesal dan menghukum diri. Menyesal membuat hati lembut, menghukum diri membuat hati gelap. Menyesal mengantar jiwa kembali, menghukum diri membuat jiwa enggan mendekat. Dalam tasawuf, penyesalan yang sejati selalu membawa arah. Ia tidak membuat seseorang terjebak pada masa lalu, tetapi mendorong hati untuk kembali hadir hari ini. Imam Al-Ghazali menjelaskan dengan sangat lembut bahwa penyesalan yang benar melahirkan harapan. Harapan untuk berubah, harapan untuk memperbaiki, harapan untuk kembali berada dalam naungan rahmat Allah. Jika penyesalan membuat hati ingin mendekat, ingin berdoa tanpa rasa takut berlebihan, ingin memperbaiki diri dengan tenang, maka itu tanda bahwa penyesalan tersebut hidup. Namun ada penyesalan yang lain, penyesalan yang terus mengulang kesalahan dalam pikiran. Penyesalan yang membuat hati berkata, sudah terlambat. Aku terlalu kotor. Allah pasti tidak lagi menerima. Penyesalan seperti ini tidak melahirkan harapan, melainkan putus asa. Dan disinilah tasawuf berhenti dan memberi peringatan halus. Putus asa bukan sekadar perasaan. Ia adalah cara pandang terhadap Allah. Putus asa berarti meragukan keluasan rahmatnya. Berarti membatasi kasih Allah dengan ukuran dosa manusia. Berarti menilai Allah dengan kacamata diri yang sempit. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa putus asa dari rahmat Allah lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Karena dosa masih membuka pintu kembali, sedangkan putus asa membuat pintu itu terasa tertutup. Dalam dosa, seseorang masih bisa berkata, aku salah. Namun dalam putus asa, seseorang berkata, aku tidak pantas kembali. Padahal taubat tidak menuntut kepantasan. Yang diminta hanyalah kejujuran dan kerendahan. Tasawuf mengajarkan keseimbangan yang lembut. Hati diajak menyesal tanpa membenci diri, menyadari kesalahan tanpa kehilangan harapan, merendah tanpa memutus tali dengan Allah. Para sufi menangis bukan karena merasa jauh, tetapi karena menyadari betapa dekatnya Allah, meski mereka sering berpaling. Penyesalan yang benar membuat hati berkata, aku salah, tetapi rahmat Allah lebih luas. Aku jatuh, tetapi pintu kembali masih terbuka. Jika penyesalan membuat doa terasa berat, membuat hati enggan mendekat, membuat jiwa merasa tidak layak, maka itu bukan cahaya. Itu beban, dan beban itu perlu dilepaskan, bukan dipelihara. Karena taubat bukan perjalanan menuju kesempurnaan, melainkan perjalanan menuju kepercayaan penuh pada rahmat Allah. Di sanalah penyesalan menemukan tempatnya yang benar, bukan sebagai luka yang terus digores, melainkan sebagai pengingat lembut bahwa jalan pulang selalu ada. Dalam tasawuf, taubat tidak berhenti pada rasa takut. Takut akan hukuman, takut akan akibat, takut akan masa depan. Semua itu bisa menjadi awal, tetapi bukan tujuan. Karena jika taubat hanya digerakkan oleh ketakutan, hati akan selalu gelisah. Ia taat ketika takut dan lalai ketika rasa aman datang. Para sufi memandang taubat dari sudut yang lebih dalam. Taubat lahir bukan karena ancaman, melainkan karena malu dan cinta. Malu karena menyadari betapa sering hati berpaling, sementara Allah tak pernah menjauh. Malu karena menyadari betapa sering lupa, sementara rahmat terus mengalir tanpa henti. Seorang sufi menangis bukan karena dosanya besar, tetapi karena pertanyaan yang begitu sunyi. Bagaimana berani berpaling, sementara dia tak pernah meninggalkan? Tangisan ini bukan tangisan ketakutan, melainkan tangisan rindu. Rindu untuk kembali dekat, rindu untuk hadir tanpa jarak. Disinilah taubat mulai berubah wajah. Ia tidak lagi terasa berat, ia tidak lagi dipenuhi ancaman. Ia menjadi gerak hati yang ingin mendekat. Dalam keadaan ini, taubat tidak lagi berkata, aku ingin selamat, tetapi dengan lirih berkata, aku ingin dekat. Inilah yang dalam tasawuf disebut mahabbah, cinta yang lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Cinta yang tumbuh karena mengenal, bukan karena takut. Ketika taubat telah menjadi cinta, ibadah pun berubah rasa. Bukan lagi beban yang harus ditunaikan, tetapi pertemuan yang dinanti. Bukan lagi kewajiban yang menghimpit, tetapi kehadiran yang menenangkan. Dalam cinta, kesalahan tidak membuat lari, tetapi membuat hati semakin rindu kembali. Dalam cinta, jatuh tidak memutus jalan, justru mengingatkan betapa butuhnya kepada Allah. Para sufi sering mengatakan,
bahwa taubat yang lahir dari cinta lebih kuat daripada taubat yang lahir dari ketakutan. Karena cinta menjaga hati, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Takut mengawasi dari luar, tetapi cinta menjaga dari dalam. Dan di titik ini, taubat bukan lagi tentang memperbaiki diri agar terlihat baik, melainkan tentang menjaga hubungan agar tetap dekat. Cinta tidak membuat seseorang merasa aman dari kesalahan, tetapi membuatnya selalu ingin kembali. Tidak membuat merasa suci, tetapi membuat hati rendah dan lembut. Ketika taubat telah menjadi mahabbah, hidup pun berubah arah. Bukan lagi mengejar pengakuan, tetapi menjaga kehadiran Allah di dalam setiap langkah. Dan mungkin di sanalah taubat menemukan bentuknya yang paling indah, bukan sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai jalan pulang yang penuh cinta. Dalam tasawuf, taubat tidak pernah dianggap selesai. Ia bukan titik akhir yang dicapai, melainkan keadaan sadar yang terus dijaga. Karena itu para sufi besar tetap bertaubat setiap hari, bahkan setiap saat. Bukan karena mereka tenggelam dalam dosa, bukan pula karena hidup mereka penuh kesalahan lahir, tetapi karena kesadaran mereka sangat halus. Semakin jernih hati, semakin terasa setiap jarak, semakin dekat, semakin cepat menyadari ketika berpaling. Para sufi memahami bahwa setiap detik yang berlalu tanpa menghadirkan Allah adalah kelalaian. Bukan kelalaian yang tercatat sebagai dosa, tetapi kelalaian yang membuat hati sedikit menjauh. Kesibukan yang tidak disadari, nafas yang berlalu tanpa syukur, langkah yang diambil tanpa kehadiran. Semua itu bukan kesalahan besar, namun cukup untuk menciptakan jarak yang halus. Dan bagi hati yang peka, jarak sekecil apapun terasa. Karena itu mereka bertaubat bukan untuk menghapus dosa, tetapi untuk menjaga kedekatan, bukan karena takut jatuh, tetapi karena tidak ingin jauh. Setiap nafas yang tidak disyukuri menjadi jarak. Setiap keberhasilan yang tidak dikembalikan kepada Allah menjadi hijab. Setiap rasa cukup pada diri sendiri menjadi tabir yang menghalangi cahaya. Maka taubat dalam tasawuf bukan tentang memperbaiki masa lalu, melainkan menyadarkan saat ini. Ia hadir setiap kali hati mulai mengeras, setiap kali ego mulai meninggi, setiap kali dunia terasa lebih nyata daripada kehadiran Allah. Taubat menjadi gerak batin yang lembut, seperti napas yang terus diperbarui, tanpa suara, tanpa pengumuman, tanpa klaim kesalehan. Dan disinilah taubat menemukan maknanya yang paling dalam, bukan sebagai beban, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesadaran yang terus diperbarui. Kesadaran bahwa tanpa Allah, setiap langkah mudah tersesat. Kesadaran bahwa tanpa rahmatnya, setiap amal mudah berubah menjadi kebanggaan. Maka selama hidup masih berjalan, selama hati masih berdenyut, taubat tetap diperlukan. Bukan karena manusia selalu jatuh, tetapi karena manusia selalu membutuhkan arah. Dan barangkali di sanalah keindahan taubat berada. Ia tidak menunggu kesalahan besar, ia hadir dalam kesadaran kecil yang terus dijaga. Taubat bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang tetap kembali. Kembali kepada Allah lagi dan lagi, dalam setiap nafas yang disadari. Dari seluruh perjalanan yang telah dilalui, taubat dalam tasawuf bukanlah sekadar perbuatan setelah kesalahan, melainkan cara hati hidup di hadapan Allah. Taubat adalah kembali dari lupa menuju sadar, kembali dari ego menuju kehambaan, kembali dari jarak menuju kedekatan. Ia tidak berhenti pada dosa yang terlihat, tetapi menyentuh kelalaian yang halus. Ia tidak menenggelamkan jiwa dalam rasa bersalah, tetapi menyalakan harapan. Ia tidak digerakkan oleh ketakutan semata, melainkan oleh malu dan cinta. Dan taubat tidak pernah selesai, karena selama hati masih berjalan, selama dunia masih menyentuh, kesadaran selalu perlu diperbarui. Maka taubat bukan tentang menjadi manusia tanpa salah, tetapi tentang menjadi manusia yang selalu kembali. Kembali ketika lupa, kembali ketika jatuh, kembali ketika hati mulai mengeras, kembali tanpa menunda, karena pintu itu tidak pernah tertutup. Jika hari ini ada jarak yang terasa, jika ada lelah yang tidak bisa dijelaskan, jika ada hening yang memanggil untuk pulang, mungkin itulah taubat yang sedang mengetuk pelan. Dan jika pembahasan ini membuat hati menjadi lemah, lembut, dan lapang, silahkan tulis di kolom komentar. Aku siap bertaubat. Bukan sebagai janji kepada manusia, tetapi sebagai bisikan jujur kepada Allah, sebagai niat kecil yang lembut, namun cukup untuk membuka jalan pulang. Semoga setiap niat yang dituliskan, setiap kesadaran yang lahir, menjadi cahaya yang menuntun langkah,
Dan semoga Allah menerima setiap kembali, sekecil apapun langkahnya. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.